Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Diduga lakukan pemerasan 5 oknum wartawan diciduk polisi. Unit Reskrim Polsek Teluk Betung Utara mengamankan 5 oknum wartawan pada Kamis 18 Agustus 2022 malam. Kelima oknum yang diduga wartawan tersebut melakukan tindak pidana pemerasan. Para pelaku diduga meminta uang sebesar 15 juta rupiah terhadap korban jika ingin menghilangkan berita tentang chatting dengan seorang wanita sehingga tidak disebarluaskan ke media. Namun setelah uang diserahkan ternyata berita tersebut masih ada. Bahkan pelaku kembali meminta uang senilai 10 juta rupiah kepada korban. Korban yang juga seorang ASN di Lampung itu pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Betung Utara pada tanggal 18 Agustus 2022. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Adapun 5 pelaku dugaan pemerasan yakni JD, GY, SN, AM, dan AF. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto saat ditemui Tribun Lampung pada Jumat 19 Agustus 2022 mengatakan, sampai saat ini kelima orang sedang dilakukan pemeriksaan. Kombes Pol Ino mengaku masih mendalami apakah terjadi tindak pidana pemerasan. Hingga saat ini menurutnya polisi masih melakukan pemeriksaan 5 orang yang bersangkutan. Saat ditanya apakah pelapor seorang ASN di lingkungan Pemprov Lampung, Kombes Pol Ino hanya menyampaikan nanti polisi akan menginformasikan lebih lanjut. Sementara itu, Dian Wahyu Kusuma, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Bandar Lampung dalam rilis pada Jumat 19 Agustus 2022 menuturkan, jurnalis harus berpegang teguh pada kode etik. Kode etik jurnalistik pasal 6 menyebut wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Menurut Dian, wartawan dilarang menyalahgunakan profesinya dan pemerasan bukan hanya merusak citra jurnalis, tapi juga kepercayaan publik. Ia pun meminta korban tidak takut terhadap perilaku oknum wartawan yang melakukan pemerasan. Jika memungkinkan, para korban bisa melapor ke polisi, maka dari itu Aji Bandar Lampung mendorong pihak kepolisian mengusut tuntas kasus pemerasan tersebut. Dian juga mengingatkan kepada jurnalis untuk menghormati hak narasumber, termasuk tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Berita selanjutnya, Bupati Lamsel naik badai di acara ngaben masal di Desa Balinuraga. Dusun Pandearge, Desa Balinuraga, Kecamatan Waipanci, Lampung Selatan sukses menggelar upacara ngaben masal pada Jumat 19 Agustus 2022. Diketahui Dusun Pandearge sudah mulai menggelar rangkaian ngaben masal mulai dari Senin 15 Agustus 2022 kemarin hingga puncaknya pada hari ini Jumat 19 Agustus 2022. Acara ngaben masal ini menghabiskan biaya senilai 550 juta rupiah. Warga pun sangat antusias mengikuti upacara ngaben masal tersebut dikarenakan sudah 3 tahun upacara ngaben tidak bisa dilakukan lantaran pandemi COVID-19. Terlihat warga telah menyesaki jalanan dari simpang 4 desa hingga menuju balai dusun sedari pagi, sehingga membuat jalan menjadi ramai oleh lautan manusia. Koordinator pengurus giatnya atau ketua pelaksana ngaben masal di Dusun Pandearge, Wayan Tantera mengatakan, ngaben masal pada umumnya sama seperti pelaksanaan upacara ngaben biasa. Adapun yang membedakannya adalah pelaksanaan upacara ngaben ini dilakukan secara bersamaan dengan pihak lain.
Wayan mengatakan banyak warga yang memilih melakukan ngabin massal karena biaya lebih efisien dan lebih murah jika dibandingkan ngabin sendiri atau swasta. Dan pada pelaksanaan ngabin massal kali ini ada yang unik karena Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto menaiki bade. Dari atas bade, Nanang yang menggunakan pakaian adat Bali memberikan sambutan dan memulai rangkaian acara ngaben pada hari ini. Nanang mengapresiasi upacara ngabin massal ini dikarenakan sudah 2 tahun acara tidak bisa dilaksanakan lantaran pandemi COVID-19. Bupati pun mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di setiap acara atau kegiatan masyarakat. Nanang mengatakan pihaknya terus mendukung potensi wisata desa, salah satunya dengan membuat acara ogoh-ogoh jadi kalender acara tahunan. Berita selanjutnya, 5 keluarga di Pringsewu ikuti program transmigrasi ke Sulsel. 5 kepala keluarga di Pringsewu mengikuti program transmigrasi ke Sulawesi Selatan. Pelepasan dilakukan di Aula Gedung Kantor Bupati Pringsewu pada Jumat 19 Agustus 2022 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. 5 kepala keluarga dilepas langsung oleh PJ Bupati Pringsewu Adi Erlanca. Ia menjelaskan program transmigrasi merupakan upaya pemerataan pembangunan serta mensejahterakan masyarakat khususnya yang kurang mampu. Tujuannya agar nantinya tercapai peningkatan ekonomi yang lebih baik dari sebelum bertransmigrasi. Adi mengungkapkan terdapat 5 kepala keluarga dari 3 kecamatan yang melakukan transmigrasi. 5 kepala keluarga tersebut terdiri dari 22 jiwa. Adapun rincian 5 kepala keluarga transmigrasi, yakni dari Kecamatan Pringsewu 7 jiwa, Kecamatan Ambarawa 4 jiwa, dan Kecamatan Pardasuka 11 jiwa. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pringsewu John Hendrawadi mengatakan, 21 jiwa tersebut tidak semua bisa berangkat. Ada 3 yang tidak bisa berangkat dengan beberapa alasan seperti masih pendidikan di pesantren, baru melahirkan, atau kendala lainnya sehingga belum bisa berangkat. 5 kepala keluarga nantinya mendapatkan rumah, lahan hingga uang saku senilai 2 juta rupiah. Uang saku yang diberikan bersumber dari anggaran pemerintah Kabupaten Pringsewu. Salah satu warga yang akan transmigrasi yakni Fadlan mengatakan, mengikuti program itu untuk melakukan perbaikan hidup. Sebab selama ini ia hanya bekerja sebagai buruh harian lepas, mengikuti program ini agar dapat merubah hidup. Fadlan mengatakan anggota keluarganya yang berjumlah 6 orang siap untuk berangkat ke Sulawesi Selatan. Berita selanjutnya, BI Lampung catat tahun ini ada 1.813 lembar uang palsu. Maraknya kasus uang palsu atau UPAL yang diterima sejumlah pedagang kecil di Lampung membuat masyarakat resah. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Budiono pada Kamis 18 Agustus 2022 mengatakan, Bank Indonesia mencatat data tabungan uang palsu yang diperoleh dari laporan masyarakat ada sekitar 1.813 pecahan uang palsu, baik yang dilaporkan melalui perbankan maupun ke Bank Indonesia, akumulasi dari Januari hingga Juli 2022. Angka tertinggi yakni pada Mei 2022 di mana masuk laporan masyarakat sebanyak 494 pecahan uang palsu. Terkait uang pecahannya, kata Budiono bervariasi, mulai dari angka 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 hingga pecahan terbesar Rp100.000. Ada yang tahun emisinya 2001, 2004, 2005, 2014 hingga 2016. Terbanyak uang yang dipalsukan dalam kurun waktu tersebut ialah pecahan Rp100.000 sebanyak 1.004 lembar.
Rinciannya, tahun emisi 2004 sebanyak 47 lembar, tahun emisi 2014 sebanyak 104 lembar, dan tahun emisi 2016 sebanyak 853 lembar. Lalu lembaran uang palsu berikutnya yang banyak dipalsukan adalah pecahan senilai Rp50.000 dengan total 780 lembar. Selain itu, sebagai otoritas tertinggi mengenai penggunaan uang, Bank Indonesia menekankan masyarakat untuk lebih jeli dan teliti saat menerima alat pembayaran tersebut. Budiono mengatakan beberapa cara bisa dipakai untuk membedakan antara uang asli dan uang palsu. Ia mengatakan Bank Indonesia memberikan edukasi 3D sebagai cara yang tepat untuk membedakan mana uang yang asli dan palsu. Edukasi tersebut adalah dilihat, diraba, dan juga diterawat. Terkait cara melihatnya, masyarakat bisa melihat dengan saksama wujud dari uang tersebut. Ada beberapa tanda yang membuktikan bahwa uang tersebut adalah asli. Uang yang asli jika dilihat warnanya lebih cerah, tidak luntur, dan tidak patah-patah. Bagian kiri uang terdapat color shifting di bagian bawah. Dicetak dengan tinta pigmen khusus di mana bisa berubah warna jika dilihat dari sudut yang berbeda. Lalu terdapat benang pengaman yang bisa berubah menyesuaikan dengan sudut pandang yang diambil saat melihatnya. Kalau yang palsu saat dilihat warna cenderung pucat, cenderung luntur, cat patah-patah, dan tidak secerah uang asli. Tinta pembuat juga tidak menghasilkan warna yang berbeda jika uang dilihat dari sisi yang berbeda. Benang pengaman berwarna tetap meskipun mencoba dilihat dari sisi yang berbeda. Selain dilihat, cara membedakan uang asli dan uang yang palsu adalah dengan diraba dan juga diterawat. Berita selanjutnya, Jalan Bumi Manti dan Jalan Rafflesia di Bandar Lampung rusak parah. Kondisi sejumlah ruas jalan lingkungan di Bandar Lampung alami kerusakan yang cukup parah. Kondisinya beragam, mulai dari berlubang, terkikis, hingga amblas. Akibat kondisi tersebut dapat membahayakan pengendara yang melintasinya, sehingga dibutuhkan upaya perbaikan agar mencegah terjadinya kecelakaan. Jalan rusak tersebut seperti di Jalan Bumi Manti, Komplek Kampung Baru, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Pantauan dari Tribun Lampung pada Jumat 19 Agustus 2022, beberapa titik di jalan ini menunjukkan kerusakan berupa lubang dan jalan yang amblas. Pengendara yang melintas nampak menghindari titik kerusakan itu. Kerusakan jalan yang hampir memakan seluruh badan jalan membuat pengendara melambatkan laju kendaraan saat berpapasan dengan pengendara lain dari arah yang berlawanan. Ari, warga setempat, mengatakan kondisi jalan di ruas itu sudah rusak cukup lama. Ia pun berharap pihak yang bersangkutan untuk memperbaiki kondisi jalan dapat segera menghadirkan perbaikan. Ari menyebut jalan yang terjadi kerusakan itu adalah jalan yang padat aktivitas kendaraan. Menurutnya, kalau ramai bisa terjadi kemacetan karena jalan ini dijadikan sebagai jalan alternatif antara Komplek Kampus Universitas Lampung menuju Jalan Untung Suropati dan Zeta Pagar Alam. Di tempat lain, jalan rusak juga masih ditemui, seperti di Jalan Rafflesia, Tanjung Senang. Beberapa titik di jalan itu terdapat lubang. Beberapa di antaranya bahkan sampai memiliki ukuran lubang yang cukup besar. Berita selanjutnya, Transmart Lampung gulirkan promo Cleaning Fair. Beragam promo menarik diberikan Transmart Lampung untuk semua pelanggan setianya. Sales Manager Trans Hardware Transmart Lampung Indah Oktarista mengatakan, hingga tanggal 28 Agustus 2022 ada promo Cleaning Fair. Dalam promo itu ada diskon hingga 40% untuk beragam alat kebersihan otomotif seperti sponge, semir ban, dan sebagainya. Setelah mendapatkan diskon, harganya menjadi mulai dari Rp9.900. Menurut Indah, pada Jumat 11 Agustus 2022, di Cleaning Fair juga ada promo alat kebersihan ruangan seperti alat pel, sapu, ember, dan sebagainya. Promo yang diberikan adalah harga spesial mulai dari Rp29.900.
Transmart Lampung juga ada diskon hingga 5% hingga tanggal 31 Agustus 2022 untuk berbagai alat elektronik Akson seperti setrika, Magicom, mixer, dan sebagainya. Masih di elektronik, ada harga spesial mulai dari Rp839.000 yang berlaku hingga 25 Agustus mendatang. Harga spesial itu berlaku untuk blender kipas angin, dispenser, kulkas AC, handphone, LED TV, dan speaker merek tertentu. Ada juga promo lainnya yang berlaku hingga 21 Agustus mendatang, di antaranya promo diskon hingga 50% untuk koper, harga spesial mulai dari Rp35.000 untuk pakaian anak, pria, dan wanita dengan item tertentu. Lalu diskon hingga 77% untuk pakaian anak, pria, dan wanita. Diskon 77% untuk produk sepatu dan sandal Yongki Komaladi dan Jim Joker item tertentu. Beralih ke area supermarket, ada harga spesial yang berlaku hingga 21 Agustus mendatang seperti Rp6.850.000 untuk aneka bakso seafood. Lalu harga spesial mulai dari Rp1.650 untuk buah melon, Rp2.990 untuk lengkeng Bangkok, dan Rp28.900 untuk ayam broiler. Pelanggan juga bisa mendapatkan diskon tambahan 10% jika sudah mendownload aplikasi Alobank dan mendaftar Alo Prime di aplikasi itu. Kalau sudah mendaftar di Alopay akan mendapatkan tambahan cashback, yakni sebesar 5%. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.